Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. khair, alhamdulillah. Bisa langsung dimulai saja ya Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis bersama untuk mempelajari eh, faedah yang akan kita ambil. Salawat serta salam semoga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi hingga hari kiamat kelak. Insya Allah pada siang hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Yulian Purnama Eskom, Hafizullah Ta'ala. Ada beberapa informasi yang akan ingin kami sampaikan. Bahwasanya program ini diselenggarakan oleh Indonesia Bertauhid Academy dan disiarkan secara langsung melalui platform YouTube Indonesia Bertauhid. Insya Allah setelah pemaparan materi dari Ustadz, kami ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz dapat langsung meraih hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan tak lupa kami selalu mengingatkan agar para jamaah sekalian untuk selalu meluruskan niat dan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik, langsung saja kita mulai pada pertemuan kita pada siang hari ini kepada Ustadz Yulian Purnama Hafizullah Ta'ala. Falyatafaddal maskuro. Naam, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis ilmu online untuk sama-sama kita tafaqquh fid din, kita belajar tentang agama kita. Kita ingin mentadabburi Al-Qur'an, yang memang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Kita ingin menambah ilmu kita ingin menambah amal kita ingin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara untuk menambah iman dan takwa adalah dengan menambah ilmu. Dan dengan bertambah ilmu adalah cara untuk menambah amal. Dan amal itulah yang nanti akan memberikan kebaikan kita, menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, berkumpulnya kita di siang hari ini, banyak-banyak kita syukuri, banyak-banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang setia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendulang faedah dari kisah salah seorang Nabiullah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan kita eh, mendulang faedah dari beliau sebagai bentuk tadabbur terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan nama beliau, juga menyebutkan tentang sebagian kisah beliau. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita dianjurkan untuk banyak mentadabburi Al-Quran. Nah, makanya kita bahas kisah Nabi Ayub ini untuk mentadabburi Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Dan nanti kita akan bedah ya ayat-ayat yang membahas tentang kisah beliau, kisah Nabi Ayub.
alaihissalam. Dan kenapa kita memilihkan kisah Nabi Ayub dibandingkan dengan kisah-kisah para nabi yang lainnya? Pertama karena kisah Nabi Ayub masih kurang populer. Ya. Kalau kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam populer. Tapi Nabi Ayub masih jarang yang eh, menceritakan, yang menyampaikan. Demikian juga kisah Nabi Ayub itu sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti kalau antum-antum sekalian mengikuti kisahnya itu sangat relate sekali betapa Nabi Ayub itu sama seperti kita karena beliau manusia menghadapi masalah yang sama, merespon masalah juga sama seperti kita. Dan beliau juga melakukan kesalahan sama seperti kita. Maka problematika yang dihadapi oleh Nabi Ayub itu kurang lebih sama seperti problematika yang kita hadapi sehari-hari. Sehingga lebih relate dengan masalah kita ya. Kalau Nabi Yusuf, ada nggak kira-kira yang masalahnya sama dengan Nabi Yusuf? Terlalu ganteng ya, kemudian dibuang, kemudian eh, disukai banyak orang, ya di penjara, kayaknya jarang gitu ya. Yang sama kisahnya dengan Nabi Yusuf. Atau yang sama kisahnya dengan Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Ada nggak yang di sini yang ditelan oleh ikan? Ya, insya Allah nggak ada ya. Jadi kisah Nabi Ayub ini sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, makanya ini sangat bagus kalau kita bedah, kalau kita bahas, agar nanti kita bisa mendulang faedah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini rangkaian kajian yang akan berlangsung insya Allah selama 10 hari ya, selama 10 sesi dari tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan insya Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini di sesi yang pertama ini kita akan memulai dengan menceritakan biografi Nabi Ayub saja. Jadi kita belum bahas tentang kisahnya, perjuangannya, problematika beliau. Nah, belum. Sekarang kita akan bahas dulu biografi beliau supaya kita lebih mengenal lagi siapa itu Nabi Ayub alaihissalam. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karya Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, atau bisa catat ya, ini saya mohon maaf belum sempat membuat PDF atau PowerPoint ya. Jadi antum bisa catat, mungkin ada faedah-faedah yang antum belum pernah dengar sebelumnya. Al-Imam Ibnu Athir mengatakan, huwa rajulun minar Rum. Nabi Ayub itu asalnya dari Romawi. Min waladi Els, yang merupakan keturunan dari Els. Dan nama beliau adalah wahwa Ayub ibnu Mus ibnu Razij ibnu Els ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Jadi Ayub bin Mus bin Razij bin Is bin Ishaq bin Ibrahim. Nama beliau Ayub saja ya. Nama beliau Ayub saja, kemudian nama ayahnya Mus. Kemudian beliau keturunan Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqila, tapi ada pendapat yang lain. Sebagian ulama mengatakan Ayub bin Mus bin Ruwai'il bin Is. Nah, jadi nama kakeknya bukan Razij tapi Ruwai'il. Ini pendapat yang lain. Ala kulli hal, Nabi Ayub alaihissalam disepakati nama bapaknya adalah Is. Nama bapaknya adalah Mus ya. Nama bapaknya adalah Mus dan beliau keturunan Is. Is itu tulisannya Ain Ya Sod ya, Isun. Dan beliau juga disepakati sebagai keturunan dari Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim.
alaihi wassalam. Kemudian wa kanat zaujatuhu, dan istri beliau, allati umira an yadribaha bidikhfi, yang nanti di dalam kisahnya Nabi Ayub diperintahkan untuk memukulnya dengan rumput. Nah, istrinya Nabi Ayub yang berjuang merawat Nabi Ayub, ya, kemudian Nabi Ayub nanti sempat jengkel kepadanya, kemudian bernadar untuk memukulnya kalau sembuh, kemudian Allah perintahkan untuk memukulnya dengan rumput saja. Namanya adalah Lia, ibnatu Ya'qub ibni Ishaq. Namanya Lia. Lia tulisannya lam, ya, kemudian alif, ya. Lia. Ya kalau di tempat antum ada mbak-mbak namanya Lia, ya, siapa? Lia, eh, Lia Megasari gitu kan. Lia Agustina. Nah itu ada dalam namanya orang-orang terdahulu ya, Lia. Istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Lia bintu Yakub. Lia anaknya Nabi Yakub bin Ishak. Wakila, namun ada pendapat yang lain. Dan ini pendapat yang lebih masyhur ya, bahwasanya nama istri dari Nabi Yakub adalah Hiya Rahmah ibnatu Afrahim ibni Yusuf. Nama istrinya Nabi Ayub namanya Rahmah. Ini yang lebih terkenal, ini lebih masyhur ya. Rahmah binti Efrahim. Yang mana Efrahim adalah anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi istri Nabi Ayub juga anaknya Nabi atau keturunannya Nabi. Ya, ima keturunannya Nabi Yakub atau kalau tidak keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kanat ummuhu min waladi Lutin, dan ibunya Nabi Yakub tidak diketahui namanya, namun ibunya Nabi Yakub juga keturunannya Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi luar biasa ya, beliau keluarga Nabi ini. Nabi Ayub ini keluarga Nabi. Beliau sendiri keturunan Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim. Istri beliau keturunan Nabi Yakub, kalau tidak keturunan Nabi Yusuf, ya. Dan ibu beliau keturunan Nabi Lut alaihim assalatu wassalam. Nah kata Ibnu Athir, wa kana dinuhu at-tauhida wa islaha wal islaha bainan nas. Dan agamanya Nabi Ayub adalah tauhid. Ajarannya Nabi Ayub adalah mengajarkan tauhid. Dan ini ajaran semua nabi ya, semua nabi, tidak hanya Nabi Ayub, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, ajarannya adalah tauhid. Dan juga beliau terkenal sebagai orang yang melakukan perbaikan di antara manusia, selalu berusaha mendamaikan manusia, menyelesaikan masalah-masalah di antara manusia. Wa idza arada hajatan sajada tsumma talaba. Nah, ketika Nabi Ayub punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keinginan kepada Allah, maka beliau akan bersujud kepada Allah, kemudian baru berdoa meminta kepada Allah. Ini kebiasaan beliau, ini sesuatu yang dikenal dari beliau. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya juga mengatakan, Kana Ayyub alaihissalam rajulan minar Rum. Ayyub alaihissalam adalah seorang laki-laki dari Romawi. Wahwa Ayyub ibnu Amus, ibni Razih, ibni Rum, ibni Is, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Nah ini ada pendapat yang lain berarti ya. Jadi nama bapaknya bukan Mus tapi Amus. Kalau kata Al-Baghawi. Kemudian nama uyutnya Rum, bukan Es. Tapi di sini juga disepakati bahwasanya beliau keturunan Nabi Ishak dan Ibrahim. Wa kanat ummuhu min auladi Lut ibni Harun, dan ibunya Nabi Ayub adalah keturunannya Nabi Lut bin Harun. Ini kata Alim Al-Baghawi,
dalam tafsirnya. Dan kata para ulama, Nabi Ayub disebut sebagai Ayub, dinamai Ayub karena beliau aba. Aba artinya kembali. Ya, aba artinya kembali. Beliau disebut dengan Ayub karena saking seringnya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap masalah beliau kembali kepada Allah. Punya kesulitan kembali kepada Allah, punya permintaan kembali kepada Allah. Tadi kata Ibnu Atsir, beliau kalau punya hajat, punya kebutuhan, beliau sujud kepada Allah dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dinamai dengan Ayub karena orangnya sangat sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga itulah asal kata dari abun ya, ayah. Ayah itu tempat kembali dari anak-anaknya dan keluarganya, ya. Istrinya, anak-anaknya, tempat kembalinya adalah kepada ayahnya. Makanya seorang ayah harus siap menjadi tempat kembali. Ketika istrinya butuh perlindungan, maka dia kembali kepada suaminya. Ketika istrinya butuh nafkah, dia kembali kepada suaminya. Istrinya butuh curhat, kembali kepada suaminya. Anaknya ya butuh pengajaran, kembali kepada bapaknya. Butuh curhat, kembali kepada bapaknya. Butuh perlindungan, butuh pengayoman. Seorang ayah harusnya menjadi tempat kembali. Karena ayah dari kata-kata aba, ya, kembali. Demikian juga kata-kata aba bisa bermakna taat, patuh, tunduk. Sehingga Nabi Ayub dinamai dengan Ayub karena beliau adalah orang yang taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Shad ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khudh biyadika, wahai Ayub, ambillah olehmu dirsan, sejumput rumput, fadrib bihi wala tahnath. Pukullah istrimu dengan rumput tersebut. Jadi Nabi Ayub selama beliau mendapatkan ujian, beliau sempat bersumpah kepada Allah, kalau saya sembuh, saya akan pukul istri saya. Padahal istrinya baik, istri solehah, gitu ya. Maka ketika Nabi Ayub sembuh, Allah berikan solusi supaya istrinya tidak tersakiti. Nabi Ayub bersumpah untuk memukul 100 kali. Maka Allah kasih solusi, ambil 100 rumput, ya, pukulkanlah 100 rumput itu kepada istrimu. Sehingga tidak sakit, gitu ya. Wala tahnath, sehingga kamu tidak melanggar sumpahmu. Inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub adalah hamba yang sabir, yang penyabar. Ni'mal abdu, dan beliau adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Dia adalah orang yang awwab. Nah, awwab ini maknanya ada dua ya. Pertama maknanya banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya adalah orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal penamaan nama Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam punya anak. Walaupun anak-anak beliau tidak diketahui siapa saja nama-namanya, namun disebutkan bahwasanya Nabi Ayub punya 10 anak awalnya. Nabi Ayub punya 10 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya, walaupun tidak disebutkan siapa saja namanya. Nah, namun di beberapa Israiliyat, demikian juga di Taurat, di Injil disebutkan beberapa nama yang konon itu nama anaknya Nabi Ayub, diantaranya Humal. Ya, Humal, kemudian ada Yemima, ada Kezia. Kezia, ini kita sering dengar ya, Kezia. Ini riwayat dari Israiliyat atau disebutkan dalam Taurat dan Injil bahwasanya Kezia ini nama anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Namun
Sekali lagi dalam Islam tidak didapati riwayat baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih tentang nama-nama anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Adapun riwayat dari Israiliyat maka kita tidak benarkan juga dan juga kita tidak dustakan. Ya, mungkin benar, mungkin keliru gitu ya. Tapi kalau ada yang ingin kasih namanya anaknya Kezia boleh-boleh saja ya, karena tidak tidak punya makna yang buruk ya. Atau Humal nanti atau Yemima ya, nggak masalah. Nah, jadi Nabi Ayub punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan nanti di kisahnya Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub itu diganggu oleh iblis, diganggu oleh syaitan. Dan gangguannya sangat-sangat menyedihkan, mengenaskan ya. Dirubuhkan rumahnya sampai anaknya meninggal semua. Ya, 10-10-nya anaknya meninggal semua, subhanallah. Ya. Kalau kita bicara masalah anak meninggal itu bikin sedih ya, Masya Allah. Ini diantara nanti akan kita ceritakan diantara cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Ya, anaknya meninggal semua, bayangkan. 10. Walaupun nanti Nabi Ayub mengalami banyak ujian, tidak hanya hilangnya anak, ya. Kemudian setelah beliau melewati ujiannya, sembuh penyakitnya, Allah berikan anak. Ya, jadi anaknya meninggal semua, kemudian ditimpa dengan ujian-ujian. Ketika beliau sudah lewati ujian itu, penyakitnya sudah sembuh, kemudian beliau diberikan anak. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum." Kami berikan kepada Ayub ahlahu, keluarga untuk dia, termasuk anak-anak. Wa mithlahum, yang semisal dengan anak-anak sebelumnya. Ya, Allah berikan ganti gitu ya untuk anak-anak beliau yang sudah meninggal, Allah berikan ganti. Di antara anak-anak Nabi Ayub yang muncul setelahnya, setelah beliau melewati masa-masa ujian, Allah berikan anak. Di antara anak tersebut namanya Bishr, Bishr bin Ayub, yang dijuluki dengan Dzulkifli. Ya, Bishr yang dijuluki dengan Dzulkifli. Yang nanti beliau akan menjadi nabi juga, ya. Nabi Dzulkifli. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya anak-anak Nabi Ayub setelah masa-masa beliau melewati ujian gitu ya. Tadi awalnya 10 ya. Kemudian meninggal semua. Kemudian beliau diuji dengan ujian yang banyak, kemudian beliau melewatinya, kemudian Allah berikan anak, jumlahnya banyak sampai 26 anak. Ya, jadi Allah ganti lebih banyak bahkan. Ya, 10 meninggal tapi Allah ganti dengan 26 anak. Subhanallah. Dan tidak diketahui secara pasti atau tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang nama-nama ke-26 anak tadi ya, kecuali tadi Bishr atau Dzulkifli, walaupun Dzulkifli sendiri ada khilaf di antara ulama tafsir apakah dia anaknya Nabi Ayub ataukah cucunya ya. Kalau kulihal ini tentang anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub di mana beliau berdakwah. Beliau adalah nabiyyun kana majalu da'watihi fi mantiqati al-Bathniyati baina Dimashqa wa Adra'at. Beliau berdakwah di sebuah daerah namanya Al-Bathniyah yang terletak antara Damaskus dengan Adra'at. Atau ma yu'rafu al-an di mantiqati Hauran. Atau di daerah yang sekarang dikenal dengan daerah Hauran yang letaknya ada di Jordania. Ya, letaknya di Jordania. Jadi Nabi Ayub di Jordania dakwahnya. Dan di Jordan memang di klaim ya bahwasanya di sana ada apa namanya makamnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Saya juga pernah ke sana ya, ke makam Nabi Ayub alaihissalam.
Tapi tidak ada bukti yang kuat, tidak ada bukti yang valid bahwasanya itu beneran makam Nabi Ayub. Ya. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, tidak ada makam para nabi yang diketahui secara pasti kecuali dua, yaitu makam Rasulullah SAW di Madinah dan makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Hebron di Palestina. Adapun yang lainnya maka nggak bisa kita percayai, ya, termasuk makam Nabi Ayub, dan makam Nabi Ayub itu ada beberapa tempat yang diklaim, ya. Di sini ada, di sana ada gitu ya. Maka mana yang benar gitu. Sehingga tidak perlu kita seriusi masalah itu. Ya, yang penting kita ambil ibrah dari kisah beliau, adapun makamnya nggak terlalu penting. Ya, makamnya nggak terlalu penting. Dan juga sayangnya makam Nabi Ayub yang diklaim tadi sebagai makam Nabi Ayub, ya orang-orang di sana datang untuk bertabarruk. Bahkan ada yang mereka melakukan kesyirikan, ya berdoa kepada makam. Ya Allah Musta'an. Ini sangat disayangkan sekali. Wa man nasabahu yatabayyan annahu kana fil fatrati baina Yusuf wa Musa. Wa qila asara Yaquba. Dan siapa yang menelusuri sejarah Nabi Ayub, maka dia akan mengetahui bahwasanya masa hidup beliau itu di masa antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa alaihissalam. Nanti setelah Nabi Yusuf, sebelum Nabi Musa. Ya. Karena tadi istri beliau saja dikatakan sebagai cucunya Nabi Yusuf. Ya, Rahmah bintu Afrahim bintu Yusuf. Nanti beliau hidupnya setelah masanya Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan Nabi Ayub itu semasa dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nah tadi istrinya Nabi Yakub dalam sebagian riwayat namanya Lia binti Yakub. Berarti Nabi Ayub ketemu ya dengan Nabi Yakub, semasa dengan Nabi Yakub. Kemudian sedikit tentang profil Nabi Ayub alaihissalam. Karena Ayub dha malin minal aghnam. Nabi Ayub adalah awalnya adalah seorang yang punya harta banyak, orang kaya. Dan hartanya berupa al-aghnam, berupa hewan-hewan ternak. Wal aradi, demikian juga lahan-lahan az-zira'iyah, lahan-lahan pertanian gitu ya. Beliau punya ternak banyak, punya lahan banyak. Ya, kalau orang zaman dahulu ya punya ternak, punya lahan itu udah orang sugih, orang crazy rich gitu ya, tajir melintir. Wal khidam wal abid, bahkan beliau punya banyak pembantu, bahkan beliau punya banyak budak-budak. Alladzina ya'maluna fiha, yang bekerja untuk Nabi Ayub. Nah, jadi punya hewan ternak, ya, punya lahan banyak, punya pembantu, punya budak, punya karyawan, gitu ya, banyak. Orang kaya. Dan perhatikan ya, kata Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, mayoritas para nabi dan rasul itu miskin. Mayoritas para nabi dan rasul itu miskin. Ada yang kaya gitu ya, seperti Nabi Yusuf, bendahara negara gitu ya, Nabi Daud, seorang raja, Nabi Sulaiman juga seorang raja. Kemudian Nabi Ayub, orang kaya. Ada yang kaya, tapi mayoritasnya miskin. Ya, Nabi Adam alaihissalam miskin. Nabi Isa, Nabi Musa. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai ulama mengatakan beliau miskin, sebagai ulama mengatakan beliau kaya. Namun kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dinamis. Ya. Kadang banyak harta, kadang nggak punya harta. Ya, kadang punya harta banyak, kemudian beliau sumbangkan. Beliau sedekahkan semua, habis. Kemudian nggak punya harta lagi, miskin. Ya. Nanti datang harta lagi, banyak hartanya.
beliau sumbangkan lagi, miskin lagi. Jadi beliau dinamis, kadang kaya, kadang miskin. Bahkan sampai terkadang Nabi SAW nggak punya makan. Untuk satu hari sampai 3 hari Nabi nggak punya makan. Ya. Jadi Nabi SAW kadang kaya, kadang miskin. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam, wa ma'a hadha thara'i faqad kana yatafa yatafana fi ibadatillah ta'ala. Walaupun beliau punya banyak perbendaharaan, beliau kaya raya, tapi waktu beliau itu habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau mayoritas waktunya untuk ibadah. Beliau tidak lalai dengan kekayaan, beliau tidak jadikan kekayaan di hatinya, hanya di tangannya. Beliau tidak jadikan dunia sebagai ambisi utama. Beliau tidak terfitnah oleh harta. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi Ayub ini sering ngasih orang. Karena beliau sering menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, di antaranya dengan cara eh, memberikan harta, gitu kan. Di antara dengan cara memberikan harta, memberikan solusi dengan memberikan harta. Nah, jadi harta beliau banyak, tapi beliau tidak terfitnah oleh harta, bahkan mayoritas waktu beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ya para ikhwan para akhwat, di bulan Ramadan ini waktunya ibadah. 11 bulan kita sudah tenggelam dengan dunia. Ya, maka bulan Ramadan waktunya kita khulwah, waktunya kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, waktunya ibadah. Bukan berarti tidak mencari nafkah ya. Bagi para laki-laki mencari nafkah wajib. Ya, bekerja di bulan Ramadan ya boleh-boleh saja, tapi harusnya mayoritas keadaan kita di Ramadan itu ibadah. Mayoritas waktu dihabiskan untuk ibadah. Ya. Di bulan Ramadan, kalaupun kerja, ya kerjalah secukupnya. Yang penting cukup, nggak kelaparan. Yang penting untuk kebutuhan pokok tercukupi. Sisanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Lihat ya Nabi Yakub, Nabi Ayub, beliau juga punya usaha, ya beliau punya harta banyak, tapi beliau waktunya habis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ayub disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Anbiya ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad-dur." Dan Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Allah, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anni massaniyad-dur." Ya Allah, sungguh aku telah terkena bahaya, sungguh aku telah terkena penyakit. Ya. Aku ter, aku telah mengalami cobaan musibah ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah adalah zat yang maha penyayang. Ini salah satu doanya Nabi Ayub alaihissalam. Dan surat Al-Anbiya ayat 83. Lihat ya di sini Nabi Ayub disebut namanya wa Ayyuba dan Nabi Ayub. Ya. Kemudian dalam ayat ini di sini Nabi Ayub mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan masalahnya. Beliau mengatakan anni massani yadur. Ya Allah, aku terkena bahaya. Yang bahaya di sini maksudnya penyakit. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku terkena penyakit. Maka mengeluh kepada Allah bukan hanya boleh, bahkan seharusnya kita mengeluh kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, sebagaimana juga Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau tertimpa masalah, beliau mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku keluhkan masalahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Nah, maka di pelajaran hendaknya kalau kita punya masalah, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengeluh kepada Allah itu yang nanti akan mendatangkan solusi. Berbeda dengan mengeluh kepada makhluk. Mengeluhkan kepada makhluk, pertama kata Ibnu Qayyim ya, mengeluhkan masalah kita kepada makhluk ini sama saja mengeluhkan Allah kepada makhluk. Jadi kita mengadukan Allah kepada makhluk. Kenapa? Karena masalah yang menimpa kita kan dari Allah. Gitu ya.
Seolah-olah kita mengatakan kepada teman kita, bro, masa Allah timpakan saya penyakit, bro? Wah, ini kita kita ngadukan Allah kepada teman kita. Enggak layak, ya. Masa Rabb semesta alam diadukan kepada makhluk yang hina. Ini kata Ibnu Qayyim, ya. Maka mengeluh kepada makhluk hendaknya hindari. Demikian juga mengeluh kepada makhluk terhadap sebuah masalah. Ini biasanya akan nambah masalah. Ya. Mengeluh kepada Allah akan menyelesaikan masalah. Kalau mengeluh kepada makhluk akan nambah masalah. Ya. Coba antum kalau punya masalah, antum keluhkan di sosmed atau keluhkan di masalah antum. Apa yang terjadi? Biasanya antum dibully, ya kan? Walah gitu aja ngeluh. Wah, itu aja nangis, wah, lemah, dibully sama netizen. Apalagi ada survei yang mengatakan bahwasanya eh, netizen yang paling tajam mulutnya adalah netizen netizen plus 62 ya, netizen Indonesia. Nah, jadi jangan malu kepada makhluk, jangan. Ya. Lihat Nabi Ayub alaihissalam mengeluh kepada Allah. Anni massani ad-dur. Ya Allah, aku terkena bahaya, aku terkena penyakit. Bagaimana cara bagaimana cara mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, baca Quran sambil menangis. Ya, dan dianjurkan memang baca Quran sambil menangis. Kita berusaha menangis ketika baca Quran. Karena ketika kita baca Quran, kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika baca ayat tentang dosa, usahakan nangis karena kita banyak dosa. Ketika baca ayat tentang musibah, usahakan nangis karena kita juga kena musibah. Ketika baca ayat tentang penyakit, usahakan nangis. Ketika baca ayat tentang surga, usahakan nangis, pengen masuk surga. Ketika baca ayat tentang adab, ya nangis karena takut adab dan seterusnya. Ini cara ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bangun malam, berdoa kepada Allah. Ya, keluhkan semua masalah kepada Allah. Ya Allah, aku belum bayar SPP ya Allah. Ya Allah, kontrakanku nunggak ya Allah. Ya Allah, mudahkan aku untuk lulus ujian CPNS misalnya. Mudahkan aku lulus ujian PTN. Ya Allah, aku disakiti oleh temanku. Aku sakit hati ya Allah. Keluhkan semua. Semua keluhkan kepada Allah. Ucapkan gitu ya. Yang namanya berdoa itu harusnya ada talafuz, ada pengucapan, ada gerakan lisan, tidak hanya batin, ya, tidak hanya di dalam hati saja. Ya. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam hari. Yang ketiga, cara mengeluh kepada Allah adalah dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk hatiku, menghibur mataku adalah sholat. Nabi ketika sedih, ketika galau, Nabi sholat. Sebagai bentuk mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, minta pertolongan Allah. Sebagai bentuk untuk menghibur diri. Ketika datang waktu sholat, Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, hibur kami dengan sholat, Bilal. Karena Bilal itu muadzin ya. Ketika datang waktu sholat, suruh azan supaya sholat. Gitu ya. Kata Nabi, arihna bis sholat. Hibur hati kami dengan sholat, wahai Bilal. Maka ketika Nabi sedih, ketika Nabi galau, ada masalah, Nabi sholat. Maka cara mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak sholat, perbanyak sholat wajib tentu ya, harus lengkap, harus sempurna. Kemudian perbanyak sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat malam, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ini cara mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada makhluk bukan berarti semuanya nggak boleh, ya. Kalau memang ada maslahat, disangkakan kuat mengeluh kepada makhluk ada maslahatnya, maka boleh. Bukankah para sahabat juga mengeluh kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, eh, suami saya KDRT. Ya. Ya Rasulullah, istri saya nggak nurut. Ya Rasulullah, saya nggak punya uang.
Ya Rasulullah begini, banyak para sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW mencari solusi. Bertanya kepada Rasulullah, konsultasi kepada Rasulullah mencari solusi. Menunjukkan boleh ya, yang mengeluh kepada makhluk kalau ada maslahat. Kalau ada orang sakit, demam 3 hari nggak turun-turun, datang ke dokter mengeluh, Pak dokter, saya udah demam 3 hari nggak turun-turun. Boleh nggak? Boleh, namanya berobat. Ya. Kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, wala tadawaw bil haram. Berobatlah wahai para hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Berobat boleh. Maka mengeluh kepada dokter, ini ada maslahat, boleh. Mengeluh kepada dosen, karena bikin skripsi nggak selesai-selesai, ini kok datanya susah, macam-macam. Mengeluh kepada dosen, boleh nggak? Boleh. Karena ada maslahatnya. Nah, maka kalau memang ada maslahat, diharapkan ada solusi dari orang tersebut, memang orang tersebut mampu memberikan solusi, boleh. Tapi mengeluh yang seperti ini tentu nggak kepada semua orang, ya nggak. Mengeluhnya kepada orang yang kita persangkakan, kita punya prasangka kuat, dia bisa ngasih solusi, dia mampu ngasih solusi. Ya, nanya masalah hukum agama, ya mengeluhkan suatu masalah dan pengen tahu solusinya secara syar'i, ya tanya kepada ustadz. Mengeluhkan masalah kesehatan, tanya kepada dokter. Mengeluhkan masalah mental, tanya kepada psikiater atau psikolog. Mengeluhkan masalah perkuliahan, tanya kepada dosen pembimbing. Ya. Dan semisalnya, bukan kepada semua orang. Maka jangan mengeluh di sosmed, jangan. Jangan mengeluh di Facebook, jangan mengeluh di Instagram, jangan mengeluh di TikTok, jangan. Jangan mengeluh kepada semua orang. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan ayat ini surat Al-Anbiya ayat 83, beliau mengatakan, "Summiya Ayyub li'annahu aba ilallah ta'ala fi kulli halin." Nabi Ayub disebut sebagai Ayub karena beliau banyak aba tadi ya, sudah saya jelaskan. Beliau banyak kembali kepada Allah di setiap keadaan. Dalam makna yang lain, Ayub aba artinya taat. Beliau senantiasa taat kepada Allah di setiap keadaan. Waruya anna Ayyuba alaihissalam kana rajulan minar Rum, dha malin azimin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ayub adalah seorang laki-laki dari Romawi, asalnya dari Romawi, walaupun tadi dakwahnya di Jordan ya, yang punya harta yang banyak. Wa kana barran taqiyya rahiman bil masakin. Dan beliau adalah orang yang baik kepada orang miskin, orang yang taqiyan bertakwa, soleh, dan orang yang penyayang kepada orang miskin. Nah, contoh ya, Nabi Yakub orang kaya, tapi beliau gunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin. Karena beliau tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama akhirat. Dan beliau tahu bahwasanya kekayaan hakiki itu yang diberikan, bukan yang disimpan. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu al-abdu mali mali. Biasanya manusia mengatakan hartaku, hartaku. Karena saking sayangnya sama harta. Gitu ya. Padahal kata Nabi, tidaklah harta yang dia miliki kecuali 3. Yang pertama, apa yang dia makan, fa'afna. Nanti akan hancur. Harta ada yang nanti ujung-ujungnya jadi makanan. Ya. Kalau jadi makanan, ujung-ujungnya jadi air seni dan feses saja. Akan hancur. Kemudian yang kedua, apa yang dia pakai, fa'abla. Nanti akan usang. Ya, berupa baju, berupa jam tangan, perhiasan, mobil, rumah. Ya, itu kan dipakai. Dan nanti akan ada masanya dia usang. Nggak bisa dipakai lagi. Akan ada masanya dia ketinggalan zaman. Gitu kan. Akan ada masanya hancur juga. Dan yang ketiga, wa ma'a'ta. Dan harta yang diberikan. Faktana. Dan itulah yang akan abadi. Nah, maka harta yang hakiki, harta yang abadi adalah yang diberikan, bukan yang disimpan. Tentunya diberikan dalam kebaikan. Ya. Nah, makanya Nabi Ayub banyak memberi kepada orang miskin.
Yakfulul aitama wal aramila. Beliau banyak menanggung anak-anak yatim dan janda-janda. Subhanallah. Wa yukrimud dhaifa, dan beliau totalitas kalau menjamu tamu. Wa yablughu ibnas sabili, dan beliau semangat untuk membantu ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Syakiran li'an'umillahi ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, maka sadarlah wahai orang-orang kaya bahwasanya kekayaan yang engkau dapatkan itu harus disyukuri. Caranya bagaimana? Diberikan kepada orang. Diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada janda-janda, diberikan kepada tamu, ya, ketika menjamu tamu, diberikan kepada ibnu sabil. Ya. Dan sadarlah bahwasanya di dalam hartamu ada hak orang lain. Ya. Wa annahu dakhala ma'a qaumihi ala jabbarin 'azimin faqatabuhu fi amrin. Dan Nabi Ayub bersama dengan kaumnya, mereka pernah datang kepada raja yang agung, yang besar. Kemudian Nabi Ayub dan kaumnya menyampaikan suatu masalah kepada raja tersebut, ya, menyampaikan aspirasinya. Faja'ala Ayyubu yalinu lahu fil qawli min ajli zar'in kana lahu. Dan Nabi Ayub alaihissalam itu berlemah lembut ketika bicara kepada raja karena adanya pertanian yang nanti sangat bergantung kepada kebijakan dari sang raja. Ya, artinya kalau nanti raja itu mewajibkan untuk bayar upeti dari hasil pertanian, maka nanti masyarakat akan sengsara gitu ya. Atau bahkan raja melarang untuk bercocok tanam, maka masyarakat akan sengsara. Makanya Nabi Yakub alaihissalam berusaha untuk berlemah lembut kepada raja yang sombong tersebut. Walaupun rajanya sombong, zalim, walaupun beliau adalah nabi. Jadi Nabi Ayub tidak petantang-petenteng, saya nabi. Kamu kan bukan nabi, ya, kamu hormati saya. Enggak, ya. Nabi Ayub ketika menasihati pemimpin, beliau berlemah lembut. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 83. Ya, dari sini tergambar ya bagaimana Nabi Ayub itu profil beliau. Beliau itu orang yang kaya raya ya awalnya. Kemudian beliau dihormati di kaumnya, beliau suka menyelesaikan masalah-masalah di kaumnya. Kemudian beliau suka mendamaikan orang yang berselisih. Beliau itu membantu orang miskin, sayang kepada orang miskin, bantu anak yatim, janda-janda yang terlantar, suka menjamu tamu, bantu ibnu sabil, dan beliau juga orang yang rajin ibadah, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga orang yang bersyukur atas nikmat yang beliau dapatkan, dan beliau juga orang yang berlemah lembut dalam menasihati pemimpin. Ya, ini tentang sekelumit profil dari Nabi Ayub alaihissalam yang akan kita bahas kisahnya, dan juga akan kita ambil faidah-faidah dari kisahnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan jika ada pertanyaan. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan atas materinya, Ustaz. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya seorang akhwat. Ibu saya menyuruh saya menjadi PNS, sedangkan saya menginginkan menjadi ibu rumah tangga. Saya sudah menjelaskan keinginan saya menjadi ibu rumah tangga beserta alasannya kepada ibu saya. Tetapi ibu saya tetap ingin saya menjadi PNS. Saya belum menikah tapi sudah ada rencana mau menikah tahun ini. Apakah saya berdosa kalau tidak menuruti kemauan ibu saya? Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Pertama, hukum asalnya taat kepada orang tua itu wajib. Ya, hukum asalnya taat kepada orang tua itu hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Tidak taat kepada orang tua itu berdosa. Namun kalau ketidaktaatan itu pertama dalam perkara maksiat,
maka tidak berdosa. Yang kedua, dalam perkara yang tidak ma'ruf, maka tidak berdosa juga. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama at-ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Kalau itu bermaksiat kepada Khalik, ya tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kalau itu bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Maka dari hadis ini, ketaatan itu tidak mutlak. Ketaatan kepada makhluk tidak mutlak. Ketaatan kepada orang tua tidak mutlak. Tidak taat kepada orang tua boleh dalam dua perkara. Pertama dalam maksiat. Dalam maksiat boleh tidak taat pada orang tua. Kalau orang tua nyuruh maksiat, maka boleh nggak taat. Bahkan memang nggak boleh taat. Gitu ya. Yang kedua, boleh tidak taat kalau orang tua memerintahkan perkara yang tidak ma'ruf, yang tidak baik. Perkara yang tidak ma'ruf termasuk di dalamnya perkara yang memudaratkan si anak, yang akan memudaratkan si anak. Nah, maka ini kita kembalikan kepada penanya, ya. Apakah menjadi PNS itu, yang pertama, apakah menjadi PNS itu maksiat? Nah, tergantung ya. Kalau PNS-nya di bagian yang maksiat, di bagian bank, mungkin Bank Indonesia gitu ya, atau pajak, ya, atau semisalnya, ya maka maksiat itu. Maka nggak boleh taat kepada orang tua kalau menjadi PNS-nya di bagian yang maksiat. Nah, kalau di bagian yang bukan maksiat, menjadi guru, menjadi misalnya petugas Dukcapil, ya, pokoknya bukan maksiat, maka hukum asalnya wajib untuk taat. Nah, tapi lihat yang kedua, kalau memang eh, menjadi PNS akan memberikan mudarat yang besar kepada si anak ini, maka ini perkara yang tidak ma'ruf. Padahal tadi ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf, kata Nabi. Nah, kalau menjadi PNS itu eh, memberikan mudarat besar, sehingga harus ganti jilbab yang kecil, harus pakai baju yang ketat, nggak boleh pakai cadar, ya, berpotensi nanti ikhtilat, khalwat dengan lawan jenis, atau nanti terfitnah, tergoda, jatuh pada perselingkuhan, safar keluar kota tanpa mahram, dan lain-lain. Kalau ada potensi besar seperti itu, maka ini perkara yang tidak ma'ruf. Ya. Sehingga boleh untuk tidak taat kepada orang tua. Tapi saya nggak tahu ya, ini PNS-nya PNS apa. Ini saya hanya beri kaidah saja ya. Kalau maksiat, kalau PNS-nya maksiat, nggak boleh. Kalau PNS-nya memberikan mudarat, maka juga boleh untuk tidak taat. Tapi ketika boleh untuk tidak taat kepada orang tua, ya bukan berarti kabur, kemudian membentak orang tua, mengatakan pokoknya saya tidak mau, jangan. Ya, bukan berarti nggak taat, kemudian tidak beradab, tetap beradab kepada orang tua. Ya, katakan kepada orang tua, Bu, mohon maaf sekali, Ibu suruh saya apapun boleh, Insya Allah saya siap, tapi untuk yang ini saya nggak bisa. Ya, katakan dengan lemah lembut, ya, dari hati ke hati, ajak diskusi, ajak bicara yang nyaman, gitu ya, ajak bicara yang di momen yang tepat. Mungkin didahului dengan kasih hadiah dulu, mungkin diajak jalan-jalan dulu, mungkin traktir makan dulu, gitu ya, baru diajak diskusi. Nah, jadi andai kan memang itu maksiat atau bermudarat, memang tidak wajib taat, tapi hendaknya tetap beradab kepada orang tua, pahamkan orang tua, ajak diskusi, dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah ya, agar Allah melembutkan hati orang tua. Demikian Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, ini masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. bagaimana jika mengeluh pada pasangan tentang masalah yang kita tahu dia nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut, misalnya tentang pekerjaan. Apakah ini mengeluh yang tercela Ustadz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Mengeluh kepada pasangan ini bentuk muasyarah bil ma'ruf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, hendaknya kalian bergaul kepada istri kalian dengan baik, dengan ma'ruf, ya. Hendaknya antara suami dan istri tidak ada rahasia, saling cerita gitu ya.
saling berbagi kondisinya, masalahnya, supaya mereka lah yang paling tahu masalah pasangannya gitu ya. Jangan sampai teman kantor lebih tahu masalah si orang ini daripada suaminya gitu kan, atau daripada istrinya. Nah, jadi itu bukan termasuk mengeluh yang tercela ya. Karena ini bentuk pergaulan. Walaupun memang mungkin pasangan nggak bisa ngasih solusi, tapi dengan kita berbagi masalah kepada pasangan, maka ini bentuk pergaulan yang ma'ruf, yang Allah perintahkan. Dan juga kalau dikatakan pasangan nggak bisa ngasih solusi, ini tidak 100% benar gitu ya. Minimal si pasangan ini bisa mengantisipasi masalah lanjutan. Ya, kalau misalnya seorang istri, kemudian misalnya mohon maaf ya diganggu oleh atasannya di kantor, dia cerita sama suaminya, maka suaminya bisa melakukan action gitu ya supaya istrinya tidak terus-menerus diganggu. Suami bisa kasih solusi, bisa ya. Atau si istri terjebak hutang, ya, maka suami ya nanti bisa bayarkan utangnya gitu kan. Jadi nggak benar, nggak 100% benar dikatakan pasangannya nggak bisa ngasih solusi gitu ya. Bisa jadi malah pasangan itulah yang paling terdepan, yang paling memungkinkan untuk ngasih solusi sebelum para ustadz, sebelum para dokter, sebelum para psikiater ya. Yang paling memungkinkan ya pasangan gitu ya. Jadi intinya mengeluh kepada pasangan, menceritakan masalah-masalah kepada pasangan ini dianjurkan. Ya, Allah a'lam. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah jaga Ustaz dan tim selalu. Afan izin bertanya, kita diperintahkan untuk memberi makan seperti makanan berbuka kepada orang miskin, Ustaz. Tetapi banyak orang fakir miskin di lingkungan sekitar banyak yang tidak sholat. Bagaimana Ustadz, apakah boleh tidak mau memberi kepada golongan tersebut karena tidak taat kepada Allah dan lebih memilih memberi makan ke orang-orang yang berkecukupan tetapi mereka soleh? Barakallahu fikum. Nah, sedikit saya ingin menambahkan tentang pertanyaan sebelumnya ya tentang cerita masalah kepada pasangan. Saya baru ingat ada hadis tentang turunnya wahyu pertama ya, tentang turunnya wahyu pertama. Maka ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi merasakan ketakutan ya. Nabi berlari bergegas pulang ke rumahnya. Ketika sampai rumah, Nabi ketemu dengan Khadijah istri beliau ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Dathiruni, selimuti aku." Kemudian cipratkan aku dengan air supaya aku dingin. Kemudian kata Nabi, "Innama akhsha alayya syai'a." Aku khawatir terjadi perkara buruk pada diriku. Kata Nabi, "Innama akhsha alayya syai'a." Aku khawatir terjadi perkara buruk pada diriku. Ini kan namanya cerita kepada pasangan, ya kan? Nabi saja cerita sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, maka Khadijah mengatakan, "La wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah nggak mungkin wahai suamiku, nggak mungkin Allah menghinakanmu. Khadijah menghibur Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini menunjukkan saling berbagi cerita dengan pasangan, mengeluh kepada pasangan, ini terpuji, bukan termasuk mengeluh yang tercela. Ya, kemudian bagaimana memberikan sedekah, termasuk memberikan makanan buka puasa kepada orang yang nggak sholat, kadang-kadang juga nggak puasa juga gitu ya. Maka kita katakan tetap ada pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, kullu kabidin ratbin lahu ajrun. Setiap perbuatan baik kepada makhluk bernyawa itu ada pahalanya. Kata Nabi, perbuatan baik kepada makhluk bernyawa kan luas ya. Bisa manusia, bisa hewan ya. Perbuatan baik pada hewan saja ada pahalanya. Ya, padahal hewan nggak pakai baju, ya, kelihatan auratnya, ya nggak. Hewan nggak pakai baju, nggak sholat lagi dia, nggak puasa lagi dia. Tapi berbuat baik sama hewan dapat pahala. Ya. Nah, maka berbuat baik kepada manusia, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia kafir sekalipun, ada pahalanya. Ada orang kafir kecelakaan, kita bantu. Ya, kita selamatkan, kita bawa ke rumah sakit. Berpahala nggak? Berpahala. Ya, jangan ada orang kafir kecelakaan ditanya, kamu Islam apa bukan? Oh, bukan Islam. Ah, nggak sudi aku nolong kamu. Ya, jangan. Bantu orang kafir kecelakaan dapat pahala.
Kasih sedekah tadi kepada orang yang nggak sholat dapat pahala. Tapi memang ya, kalau kita bersedekah kepada orang yang bertakwa, orang yang soleh itu lebih besar pahalanya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la yakulu min ta'amika illa taqiyun. Usahakanlah agar jangan memakan sedekah makanan darimu, jangan sampai memakan sedekah makanan darimu kecuali orang yang bertakwa. Artinya Nabi motivasi sedekah makanan utamakan kepada orang-orang yang bertakwa supaya berkah gitu ya. Nah, jadi kalau tetap ingin memberikan tadi kepada orang-orang miskin yang nggak sholat itu nggak masalah, tetap dapat pahala. Ya, tapi kalau mau effort sedikit, mau usaha sedikit untuk memberikan makanannya kepada orang-orang yang soleh-soleh, yang baik-baik, ada seleksi gitu ya, maka itu lebih besar pahalanya. Apalagi kalau yang mau diberikan itu sedikit, misalnya cuman 2-3 paket makanan, ya maka usahakan kalau sedikit ya selektif dong, supaya sedikit tapi kita dapat penghasilan pahala banyak, gitu kan. Ini prinsip ekonomi kan, dengan modal sekecil-kecilnya dapat pahala sebanyak-banyaknya gitu. Kecuali kalau yang mau dikasih ada 1.000 paket, 500 paket, ya sudah, kasih aja ke semuanya gitu kan. Nah, jadi kalau sedikit usahakan selektif lah. Ya. Tapi kalau yang dikasih itu banyak, ya sudah kasih ke semuanya, mau yang sholat, mau yang nggak sholat, kasih semua. Ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana Ya, Ustadz? terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya Ustadz. Fulana saat malam sakit nyeri. Sampai tengah malam sakit, lalu baru ketiduran jam 2 malam. Karena saat malam sakit, jadi belum menentukan niat. Hanya terbesit niat kalau membaik, maka akan puasa. Qadarullah tidak terbangun sahur, bangunnya jam 6:42. Maka bagaimana ya puasanya Ustadz? Karena ada ragu bisa puasa atau tidak. Tapi ada niat kalau membaik maka ingin puasa. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, pertama menjatuhkan niat itu di malam hari ya. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu." Siapa yang tidak menjatuhkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini kalau puasanya puasa yang wajib ya, puasa fardu. Maka menjatuhkan niat untuk puasa fardu, puasa wajib itu di malam hari. Dan malam hari itu batasannya dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau di waktu maghrib itu sudah terbentuk niat, ya, walaupun setelah itu ketiduran sampai bablas nggak sahur, maka puasanya sah. Walaupun menjatuhkan niatnya di waktu maghrib, ya, atau sebelum isya, atau setelah sholat isya. Tidak harus di waktu sahur, nggak harus. Nggak harus juga menjelang tidur, nggak harus. Karena batasan malam adalah ketika maghrib. Nah, namun kalau yang tertanam dalam hati adalah saya belum tentu puasa besok. Saya belum tentu puasa besok, tergantung kondisi badan saya. Kalau membaik, maka saya puasa. Kalau tidak membaik, maka kemungkinan saya tidak puasa. Ini berarti belum menjatuhkan niat. Ini belum menentukan niat. Karena dia masih mu'alik namanya, masih menggantungkan niatnya kepada sakitnya. Kalau sakitnya masih ada, nggak puasa. Kalau sakitnya sudah nggak ada, baru puasa. Ini masih muta'alik, masih nggak, masih ngambang, masih tergantung gitu ya. Sehingga yang seperti ini masih belum menjatuhkan niat namanya. Nah, kalau itu yang tertanam di dalam hati, ya maka dia tidak sah puasanya. Karena dia belum bertekad untuk puasa, masih tergantung gitu ya. Dan kalau memang sakitnya itu sakit yang cukup serius, ya maka dia tidak berdosa dan memang orang yang sakit boleh untuk tidak puasa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh tidak puasa dan mengganti di hari yang lain. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, memberikan kepada kita banyak sekali faedah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustadz
atas materi dan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan. Baik, kita sudah di hujung acara pada siang hari ini. Bisa kita akan melanjutkan pembelajaran insya Allah di esok siang. Baik kepada para jamaah, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.